Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama aku Nadia Nurani S. Aku akan menjelaskan tentang konektivitas antar ruang dan waktu. 1. Aspek ruang. Menurut Sumatmaja 1981, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Bayangkan jika kamu berada di sebuah ruang, misalnya ruang kelas. Ruang kelas tersebut tidak hanya lantai, tetapi juga ada udara, langit-langit atau plafon ruangan, dan lain-lain. Demikian halnya dengan ruang permukaan bumi, yang tidak hanya sebatas tanah yang kita injak, tetapi ada udara, air, batuan, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Menurut pendapatmu, sampai di manakah batas sebuah ruang? Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, sungai, dan danau, dan di bawah permukaan bumi ada air tanah sampai kedalaman tertentu. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Tidak ada satu ruang atau satu tempat pun yang persis sama dengan tempat lainnya. Perhatikanlah sekeliling kamu dan bandingkan dengan tempat lainnya dilihat dari keadaan fisiknya, seperti tanah, air, batuan, tumbuhan, dan hewan, maupun keadaan masyarakatnya. Masing-masing memiliki perbedaan. Perbedaan karakteristik ruang biasanya juga diikuti oleh perbedaan sumber daya yang dihasilkannya. Karena itu, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang atau tempat memerlukan sumber daya dari tempat atau ruang lainnya. Dari sini terjadilah keterhubungan atau konektivitas antara satu ruang dengan ruang lainnya. 2. Aspek waktu. Waktu dapat dipahami sebagai kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, abad, dan seterusnya. Waktu terus berjalan maju, yaitu dari masa lalu ke masa depan. Kita tidak dapat mengendalikan waktu karena tidak ada manusia yang dapat melangkah mundur ke masa lalu atau melompat maju ke masa depan. Waktu dapat dibagi menjadi 3, yaitu waktu lampau, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Pengetahuan tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lampau membantu kita memahami perubahan dan perkembangan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik, hingga kita memperoleh pelajaran tentang sebab akibat, baik buruk atau salah benar, yang dapat dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa mendatang. Peristiwa yang terjadi dalam suatu ruang seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Sebagai contoh, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan kita dulu. Oleh karena itu, kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Sekian pembahasan kita kali ini tentang konektivitas antar ruang dan waktu. Semoga penjelasanku tadi dapat mempermudah kalian dalam belajar. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya Nadia Nurani S. undur diri. Sampai jumpa di lain waktu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.